Halo Sobat Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabar kalian? Sehat selalu, semoga rezekinya lancar, berkah, barokah, amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, di video berikut ini saya mau membuat video, atau lebih tepatnya mau membalas lewat video ini tentang komentar-komentar yang masuk. Mas, tolong buatin bagaimana cara kita membuat paket wisata, memasarkan lewat paket wisata gitu ya. Oke, di sini saya akan bahas satu persatu mengenai hal tersebut, mengenai komenan tersebut. Di sini ada dua opsi yang pengen saya bahas. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu channel ini dan jangan lupa di like dan di share juga biar semakin berkembang channel aku. Oke, Sobat Lur, kita langsung ke pembahasannya. Oke, langsung ke pembahasannya ya Sobat Lur, tentang pertanyaan-pertanyaan dari subscriber atau viewer yang menanyakan di kolom komentar di beberapa hari yang lalu tentang bagaimana cara kita menentukan paket wisata agar kita bisa promosikan dan bisa dapat pelanggan. Di sini akan saya bahas dua opsi. Oke, gini, kalau kalian ingin memasarkan atau mau buka paket wisata, atau mungkin kalian ingin mempromosikan armada kalian itu dengan cara memasarkan lewat paket wisata, tentukan dulu wisata mana yang paling banyak dan paling dominan dikunjungi orang, yang paling banyak mendapat ulasan yang baik, yang paling banyak orang itu berkunjung ke tempat tersebut. Contoh misalkan kalau di Jawa Tengah itu di daerah Jogja atau Gunung Kidul gitu ya, atau mungkin di daerah Dieng, Wonosobo, atau tempat-tempat lain di Jawa Tengah misalkan seperti itu ya. Nah, di situ kalian cari saja tempat-tempat yang paling banyak dikunjungi. Itu satu. Yang kedua, kalau kalian sudah tahu di mana opsi yang kita akan dibuatin paket wisata untuk mempromosikan tersebut, kalian nanti langsung survei ke lokasi, kemudian kalian tanyakan saja informasi untuk tiket wisatanya berapa, kemudian untuk parkirnya berapa, itu harus kalian tanyakan, dan kalau perlu kalian itu jauh-jauh hari udah survei ke tempat tersebut gitu ya, yang sekiranya menarik dan sekiranya penumpang itu puas. Itu aja dulu. Nah, kalau kalian sudah tahu harga tiket dan harga untuk masuk dan harga biaya parkirnya berapa, kalian catat satu persatu. Kemudian kalau udah selesai itu, baru tempat wisata yang berikutnya. Karena buat paket wisata itu tidak hanya satu tempat kalau bisa ya. Kalau bisa itu satu tempat, nggak masalah, asalkan di tempat tersebut ada banyak titik atau banyak wahana di dalamnya. Kalau enggak, seperti di pantai itu kan cuma pantai-pantai aja gitu ya. Masa iya kalian cuma mau ngasih paket wisata dengan satu titik? Kan nggak mungkin. Paling tidak kalian itu harus memiliki dua titik atau tiga titik yang bisa kalian itu atur waktunya gitu ya. Makanya kalau kalian mau buka paket wisata itu, di beberapa titik tersebut usahakan mencari tempat wisatanya itu yang tidak terlalu jauh dari tempat target yang kita akan dijadikan paket wisata tersebut, seperti itu ya. Kalau itu udah selesai semua, kemudian kalian itu mencari tempat kerjasama, atau lebih tepatnya itu rumah makan atau restoran ya, yang bisa diajak kerjasama untuk makannya si calon penumpang tersebut. Karena kalau paket wisata itu kan kebanyakan ada yang plus makan seperti itu ya. Kalau kalian ngasih sama makan, carilah tempat atau rumah makan yang sering dikunjungi para bus-bus, atau mungkin para travel-travel, atau mungkin para pengunjung wisata gitu ya. Kemudian kalau udah ketemu, nanti kalian ajak negosiasi. Kalau saya misalkan bawa tamu ke sini, minimal 15, 20, atau mungkin sampai 35, bahkan sampai 60, kira-kira dapat di harga berapa dan menunya apa aja, seperti itu ya. Kalian negosiasi, kalau udah ketemu harganya dan menunya sesuai, baru kalian catat di situ dan minta nomor teleponnya, dan di sana suruh nge-save juga, jadi biar enak gitu ya. Kemudian kalau udah selesai itu semua, kalian tinggal mencari tempat kuliner dan tempat oleh-oleh yang searah ke tujuan titik yang mau dijadikan tempat wisata tersebut, seperti itu ya. Jadi kalian itu tidak perlu menunggu dapat orderan ke sana baru kalian survei, jangan. Kalau kalian memang benar-benar mau buka paket wisata, udah ketemu titik lokasinya,
1, 2, 3 titik udah ketemu yang jalurnya searah atau mungkin tidak terlalu jauh jaraknya gitu ya. Ya taruh aja setengah jam atau mungkin 25 menit atau paling maksimalnya itu ya 1,5 jam atau 1 jam gitu ya. Jadi kalian masih bisa mengatur untuk waktu dan juga perjalanannya seperti itu. Biar waktunya itu bisa diatur secara mudah seperti itu ya. Ya itu tadi, kalau udah disurvei, di video atau di foto, buat dokumentasi dan buat pemasarannya seperti itu. Jadi kalian harus berkorban dulu, survei ke tempat tersebut, ke titik yang mau dijadikan target untuk paket wisata seperti itu ya. Kalau sudah selesai semua, baru kalian rangkum di rumah secara pelan-pelan. Kemudian kalau udah ketemunya di harga berapa, itu nanti baru tinggal biaya untuk operasional elf-nya. Kalau misalkan kalian menggunakan elf, kalau kalian menggunakan bis medium, tinggal dikalkulasi dulu. Kalau udah ketemu nanti di elf itu berapa biayanya, itu harus kalian hitungkan masing-masing secara detail. Nah, kalau sudah ketemu biayanya total keseluruhan, mulai dari biaya paket wisatanya seperti tiket masuknya, rumah makannya, kemudian biaya operasional untuk elf-nya, ketemu semua, taruh aja misalkan nih ya, misalkan di 350 atau 300.000. Jadi kalian harus meng-up, misalkan di harga 300, ketemunya per orang gitu ya, dengan jumlah penumpang 14 sampai 15 atau 20 orang, atau mungkin 35 orang, ketemunya di harga 250 atau 300 ribuan. Jadi kalian harus nambahin dari harga tersebut, tambahin entah 50, entah 40, entah 60, seperti itu. Tujuannya ya biar itu, takutnya di jalan kita itu ada unit kita trouble, atau mungkin ada armada kita yang mengalami masalah di jalan, entah itu mogok atau apa, kendala di mobil pokoknya ya. Jadi kalian bisa mencari pengganti untuk atau shuttle gitu ya, untuk menggantikan unit kalian seperti itu. Jadi kalian itu tidak terlalu membengkak gitu ya. Syukur-syukur nggak ada yang namanya di jalan itu, takutnya kan kita jaga-jaga seperti itu ya. Kalau misalkan nggak ada, paling tidak kan itu kan masih masuk ke kalian semua seperti itu. Takutnya kan di jalan itu ada permasalahan sama kendaraan, sama armada. Makanya kalian itu harus benar-benar ngelebihin. Lalu bagaimana cara memasarkannya? Memasarkannya itu sebenarnya mudah banget ya. Tinggal kalian buatin brosur seperti itu ya. Kalau misalkan offline nih, buatin brosur, kemudian tinggal kalian kalau punya penumpangnya itu nanti dikasih brosur, ini bu, ini seperti itulah, seperti apa ya? Seperti sales mungkin ya. Ya jangan malu seperti itu. Saya dulu juga gitu. Jadi nyebarin brosur, nah ini ada paket murah, udah dapat makan, udah dapat sama tiketnya, tujuannya 3 titik loh, udah dapat tiket. Wah, intinya kalian harus bener-bener pinter merayunya, ya trik marketing gitu ya. Oke, itu yang pertama, atau jawaban dari saya untuk emasnya yang tanya-tanya bagaimana cara buatin di paket wisata untuk elf. Ya seperti itu kira-kira ya. Oke, yang kedua, kalian itu harus banyak kerjasama dengan biro ya. Biro travel atau biro paket wisata di daerah kalian. Kalian negosiasi ke sana, ini mas saya ada armada elf yang mungkin speknya cocok sama masnya, ini ada fotonya, kerjasama lah sama biro yang di sekitarnya seperti itu. Ya tujuannya apa? Biar kita itu tidak mengandalkan dari kitanya sendiri, jadi bisa melewati biro ya, walaupun dari biro sendiri itu selisih ya dibanding dapat penumpang dari kita sendiri, karena di biro juga membutuhkan penghasilan juga gitu ya dari jasa kita. Misalkan di biro itu, misalkan kita umumnya di harga, misalkan ya taruh aja 2 juta, tujuannya ke si A ke B gitu ya. Mungkin dari biro itu 1.900.000 atau mungkin 1.850.000, itu wajar seperti itu, karena mungkin dari biro itu kan juga membutuhkan yang namanya penghasilan tambahan juga dari unit tersebut ya. Walaupun dari biro sekian-sekian, selisihnya 150 atau 200.000, yang penting itu masih cukup dan nutut banget, masih ketemu itu hitungannya ya, mulai dari ke supir sama ke BBM sama ke setorannya dan sebagainya seperti itu. Oke. Oh ya, sedikit tambahan buat kalian yang baru memiliki elf atau baru memulai usaha seperti ini, jangan lupa kalian itu lebih banyak teman di luaran ya, ketemu di jalan dimanapun, misalkan kalian ke tempat wisata atau ke tempat titik-titik tertentu, ke tempat tujuan tertentu, ziarah wali dan sebagainya. Itu kalian itu kalau bisa banyakin kenalan di sana. Siapa tahu itu dari rekan-rekan atau teman-teman itu pas kekurangan armada, kalian itu ditelepon, ada tambahan orderan gini-gini tapi armadanya kurang, siapa tahu kan nyantol seperti itu ya. Atau bisa jadi kalau misalkan kalian punya ada trouble kan, mungkin di dekat rumah orang yang kamu kenal itu, teman-teman yang kamu kenal itu kan bisa dimintain tolong, bantuan gitu ya, seperti itu. Yaitu
gunanya kita menjalin banyak saudara, menjalin hubungan sama teman-teman tanpa pandang bulu, tanpa pandang suku, seperti itu ya. Yang penting kita itu kerja, hal yang negatif ya tinggalin, yang hal positif ya kita ikutin, seperti itu. Oke Sobalur, semoga sukses selalu kalian semua dan berkah selalu. Maaf saya jarang buat konten karena memang saya tuh repot banget Sobalur. Kerepotan saya tuh nggak hanya di transportasi, tetapi ada kesibukan-kesibukan lain yang tidak bisa saya tunda, seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat kepada kalian dan bisa menjadikan informasi yang penting terhadap kalian, khususnya yang masih pemula, khususnya kalian yang mau memulai, atau mungkin dari kalian yang udah mulai tapi masih kebingungan mencari pelanggan atau mencari konsumen, seperti itu ya. Yang penting utamakan pelayanan dan utamakan fasilitas, termasuk interior, termasuk kesehatan unit, seperti itu ya. Insya Allah pasti akan berjalan lancar. Ya walaupun tidak instan, tapi semua itu kan harus dilalui dengan proses. Oke, sukses selalu. Saya Indra Seran, salam budaya, salam transportasi, salam seduluran Selawase.